menjalin kontrak kerja mungkin Pak? Sempat ada kontrak kerja, kalau nggak salah sempat ada kontrak kerja, sempat ada kerjasama, cuman sudah selesai waktu itu ya. Kerjasama sudah beres semua, udah selesai. Kalau memang apa hubungan yang kita lagi cari sekarang ini, apa hubungan keterkaitan CVD tersebut dengan pihak pelapor? Apakah mereka bekerja sama, berkolusi untuk melaporkan Adit atau apa, itu yang lagi kita masih dalami. Artinya tidak ada uang prestasi gitu? Nggak ada. Bang, ada indikasi ini politisasi Bang, di mana juga Adit waktu itu sedang mencalonkan diri? Ya, kalau untuk ke arah sana sepertinya tidak. Ya, cuman yang jelas dengan adanya laporan ini, kalian awak media, kita semua sudah tahu bahwasanya di sini Adit sangat dirugikan, Aditya Sony sangat dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena namanya jujur tercoreng, apalagi diberitakan bahwasanya Aditya Sony melakukan penggelapan, penipuan dan penggelapan sesuai dengan laporan. Buktinya jelas, mereka menuduh itu, buktinya jelas. Jadi nanti kita lagi pelajari, kita lagi dalami untuk kita melakukan laporan balik. Apabila untuk LP ini sudah selesai. Bang, mungkin dengan bukti transferan ke CVD itu, pihak Abang sudah membangun komunikasi belum sih sama pihak CVD, yang mana Adit mungkin sudah kenal dengan beberapa orang di sana mungkin? Ya, gini, kita sengaja kita tidak melakukan konfirmasi dengan CVD karena itu memang ranahnya sudah ranah penyidik untuk melakukan konfirmasi tersebut. Jadi biarlah penyidik yang menjalankan kewajibannya, menjalankan tugasnya untuk menguak persoalan ini, gitu. Nah, insya Allah di sini pihak Polda Metro Jaya mereka akan menjalankan tugas terbaik sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kami selaku kuasa hukum dari pihak Aditya Sony, kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Waktu di Polda itu Mas Adit bawa ada bukti mungkin atau keterangannya, diminta keterangan apa aja sih Bang? Ya, dimintai keterangan terkait masalah transferan itu, terus terkait masalah apakah ada transfer dia dari pihak pelapor ke pihak Aditya Sony. Kita kemarin datang ke Polda Metro Jaya, jujur kita zero, kita nggak ada informasi apa-apa. Kita datang, tapi setelah kita datang ke sana, kita lihat bukti-bukti yang diajukan, kita lihat bukti-bukti yang ditunjukkan kepada kami. Di situ kami baru tahu bahwasanya tidak pernah ada, memang benar tidak pernah ada transferan senilai 500 juta dalam parsial maupun utuh 500 juta kepada pihak Aditya Sony. Berapa lama Bang kemarin pemeriksaannya di sana? Pemeriksaan itu sekitar dari jam 1 sampai dengan jam 4:30 ya. Wah, lupa saya ya, pertanyaannya ada mungkin sekitar 15-20 lah. Berembus cerita kabar Aditya Sony. Iya. Itu gimana? Mungkin Bang Adit Wah. sempat cerita gitu Bang Emil. Gini ya, kalau untuk urusan di luar urusan yang saya sudah ditugaskan, yang di luar saya yang sudah dikasih kuasa, itu saya belum berhak untuk menjelaskan apapun. Karena untuk hal tersebut kalau memang ada, saya belum menerima kuasa. Jadi saya di sini berusaha untuk netral, saya berusaha untuk profesional, di mana saya tidak akan memberikan statement apa-apa sebelum saya ditunjuk sebagai lawyer untuk hal tersebut. Saya saat ini bisa memberikan statement dikarenakan saya memang ditunjuk sebagai pengacaranya untuk LP ini. Nah, untuk urusan yang lain saya belum ditunjuk. Karena saya berusaha untuk profesional, makanya saya tidak bisa memberikan statement apapun. Seperti itu. Bang Emil kan cukup dekat ya sama keluarga Adit sama Amar nih. Nah, kalau mungkin ini kan lagi tahun bad luck-nya Adit lah ya, banyak banget musibah gitu. Caleg juga gagal, kabar soal ini juga. Sempat ada cerita soal kondisi psikologis dia sih.
atau Enggak sih, tanda-tanda? alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah Aditya Zoni calm, tenang, rileks dan tidak dalam kondisi tertekan, biarpun ada beberapa cobaan yang menimpa Aditya Zoni. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dia masih tenang, rileks, nggak stres, nggak apa. Insya Allah juga dia masih jaga dirinya, jaga keluarganya, nggak sampai melakukan tindakan-tindakan di luar di luar hukum lah, melanggar hukum. Jadi mau apapun dia tidak melakukan hal-hal di luar hukum sampai saat ini. Oh, dia cukup kuat ya bang? Alhamdulillah. Tanggapannya katanya ada orang ketiga itu menurut abang gimana sih? Wah, saya belum bisa kasih statement lah. Kalau ada orang ketiga ataupun apa, saya belum bisa kasih statement. Saya belum bisa bicara apapun. Dan kalau nanti Aditya Zoni sudah memberikan kuasa kepada saya, baru saya berhak untuk kasih statement. Kalau untuk saat ini belum. Tapi Kabarnya aman ya, ada sama- ini bang, sudah bercerai secara siri. Sebagai kerabat aja sih bang nanggepinnya. Gini ya, secara hukum, jadi perceraian yang diakui oleh negara itu perceraian yang dilakukan di pengadilan agama. Jadi kalau kita sebagai pengacara, kita bicara itu kita harus berbicara secara hukum. Di mana belum ada perceraian yang sudah disahkan di pengadilan agama, berarti itu belum ada. Seperti itu. Jadi statement saya minim sekali untuk saat ini, karena saya di sini sebagai PH, sebagai kuasa hukum dari Aditya Zoni untuk kasus LP. Nah, untuk kasus yang lain saya belum bisa kasih statement, kecuali nanti memang saya ditunjuk sebagai pengacaranya Aditya Zoni untuk kasus tersebut. Bang ini mau mention aja, katanya kemarin sempat ada salah pendapat ya antara abang sama keluarga ya soal 500.000 dan soal berambat. Itu seperti apa sih bang? Kalau ada salah pendapat mengenai Pendapat gitu malah. mengenai 500.000, nggak ada itu ya, nggak ada salah pendapat, nggak ada diskusi ataupun apa tentang itu, nggak ada sama sekali, dan memang itu benar-benar itu itikat baik Iris Bella. Saya jelaskan lagi, itu ini udah melenceng ya, udah di luar Aditya Zoni ya ini ya. Jadi untuk urusan 500.000 itu benar-benar itikat baik dari Iris Bella karena melihat kondisi Amar Zoni yang saat ini mendekam di tahanan. Bang Emil sebagai kerabat yang cukup dekat sama keluarga mereka, katanya kan Amar sempat tersinggung dikasih kesempatan sama Iris Bella untuk ngasih 500.000 tapi udah ngasih 10 juta mungkin. Jadi gini ya, kerabat gimana? kalau ketersinggungan itu kan alasan pribadi. Jadi kita mengambil langkah tersebut dikarenakan memang kondisi seperti itu. Nah, kalau memang pihak Amar Zoni merasa tersinggung dengan statement dari kami, dari kita, ya kita nggak bisa mencampuri pendapat pribadi mereka, karena statement itu kalau mereka merasa tersinggung itu kan pendapat pribadi mereka. Kenapa kita sampai seperti itu sebelumnya kan sudah saya jelaskan, karena memang di pembelaan pengacara Amar Zoni pada saat gugatan perceraian, di situ disebutkan bahwasanya Amar Zoni tidak bisa menafkahi anak lebih dari 6 bulan dikarenakan Amar Zoni lagi di penjara pada saat itu. Dan di saat Amar Zoni sudah keluar, gugatan ini diajukan, ternyata setelah putusan Amar Zoni di dalam lagi. Berarti kan Amar Zoni kesusahan lagi untuk bayar. Kemungkinan. Jadi kita beritikat baik dengan memberikan ya keringanan lah, supaya nggak berat. Cuman itu aja, nggak ada itikat apa-apa, nggak ada tendensi apa-apa. Kita cuman pengen meringankan pihak Amar Zoni. Cuman itu aja cukup. Bang, ada info nggak sih Bang Amar Zoni P21-nya kapan?
Wah itu kalau untuk P21 Amarzoni mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada lawyernya ya, kuasa hukumnya ya. Jadi kami nggak bisa kasih statement apa-apa untuk kasus Amarzoni, untuk kasus narkobanya. Bang, tapi akhirnya soal narko endingnya gimana bang? Maksudnya Bang Amar Ya yang jelas begini, berapa gitu, kita berusaha memberikan keringanan. Kalau memang pihak Amarzoni tidak mau menerima keringanan tersebut dan pihak Amarzoni tetap akan memberikan 10 juta, ya alhamdulillah. Gitu loh. Kita akan memberikan keringanan, kalau yang diberi keringanan nggak mau kan ya haknya mereka gitu loh. Haknya yang diberi keringanan. Kalau memang mereka tetap mau memberikan 10 juta, ya alhamdulillah. Berarti kan Irish Bella akhirnya lebih terbantu kan, seperti itu. Berarti kan kekecewaan itu nggak ada ya bang antara abang dan Nggak ada kekecewaan, mau berantem ataupun apa, tidak ada sama sekali. Ya seharusnya keputusan pengadilan itu memang belum inkrah. Keputusan Pengadilan Agama Depok saat ini belum inkrah karena pihak Amar mengajukan banding. Dan sempat kemarin pihak Amar menyatakan akan mencabut banding tersebut. Tapi kan kita sama-sama tahu sampai saat ini berjalan dari isu itu sekitar 10 hari atau 2 minggu lah dari hari ini. Sampai saat ini dari isu itu mencuat, katanya mau cabut banding, katanya perlu persetujuan, dan sudah saya jelaskan bahwasanya tidak perlu persetujuan Irish Bella untuk banding tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada pencabutan banding itu. Ya kita nggak tahu motifnya apa kok nyebarkan isu mau cabut banding, tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya pencabutan banding tersebut.